bersyukur kepadamu, ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu, kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Adalah kami selalu mengandalkan Tuhan agar semakin hidup iman kasih dan pengharapan kami di dalam Yesus. Mari satukan hati memuji Tuhan dari pujian. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami selama sepekan yang lalu. Memasuki minggu 3 Prapaskah ini, kami datang bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Di tengah kondisi yang kami alami, baik secara nasional maupun global, kami sadar bahwa sering kami meragukan pertolongan-Mu. Kami lebih mengandalkan kemampuan kami sendiri agar mendapatkan pertolongan yang instan. Kami sering menghakimi tanpa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepala Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats pembimbing 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kita menyanyi Kidung Jemaat 158, Ku ingin menghayati. Baitnya yang pertama.
persilahkan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya anugerah-Mu pada hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan renungan firman-Mu, Tuhan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang dibacakan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan. Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangka satu-satunya penguasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yaitu dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikhael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurkaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantung dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang gemas, yang membutuhkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana.
Bapak Ibu, renungan kita untuk kali ini adalah mengenai menikmati anugerah saat jeda. Ada jarak antara kata yang satu. Jarak antara kata yang satu dengan kata lain supaya kata-kata itu bisa terbaca utuh menjadi kalimat dan tidak salah makna. Ada sejenak menghela nafas yang disebut selah, sehingga lantunan mazmur bisa terdengar syahdu dan dipahami syairnya. Bahkan tubuh kita pun mengenal sinyal atau tanda. Kalau kepala mulai berat, artinya sudah harus istirahat. Kita masing-masing mengenal sinyal tubuh kita yang membuat kita harus menahan diri, sejenak beristirahat atau semacam membuat spasi atau jarak dengan rutinitas. Sejenak jeda sesaat berjarak membuat spasi merupakan cara mengelola hidup jadi lebih terang, lebih bijak dalam bertindak, lebih tahu batas kemampuan diri. Hal inilah yang Allah ingatkan kepada umatnya. Israel merasa bangga dengan status umat pilihan Allah, sampai memberontak lagi dan menciptakan berhala bagi dirinya sendiri. Ayat kelima, bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Kasih Tuhan yang ditulus direspon dengan sikap semuanya, seenaknya dan tidak menahan diri sejenak untuk membangun ruang intim dengan Allah. Padahal Allah telah memberi arahan bahwa ketaatan hidup kepada Allah itulah yang membawa hidup lebih baik, hidup lebih waras, hidup lebih bersyukur, hidup lebih tenang, hidup lebih menahan diri, tidak ego, serta menjaga mulut dari perkataan jahat dan menjaga hati dari rasa benci. Jangan sampai menjadi noda dalam jemaat. Di ayat yang ke-16, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Firman Tuhan melalui Yudas, kitab Yudas ini, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus ini memberikan 3 pesan Bapak Ibu Jemaat. Yang pertama, taatlah kepada Kristus. Ketaatan kepada Kristus adalah kunci kita bisa menahan diri dari segala hal yang menyebabkan kita menjadi pribadi yang tamak, penuh kebencian, pemarah dan sombong. Taat kepada Kristus berarti menahan diri dari segala sikap dan karakter buruk kita. Yang kedua, dewasalah dalam iman dan karakter. Dewasalah menyikapi keseharian kita. Jangan egois, apalagi sampai merusak persekutuan. Jadilah pendamai, jangan jadi pribadi yang menodai kesatuan umat, keluarga, atau bangsa ini. Di ayat yang ke-12, itu menyatakan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berayang berlalu di tiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Barangkali kemunculan nabi palsu sekarang ini tidak sama persis pada masa Yudas, tetapi waspada terhadap berita atau kabar palsu. Setiap orang saat ini dengan jari atau ucapannya bisa membuat kabar palsu yang dampaknya sangat besar. Orang jadi mudah menelan info yang salah, bahkan hubungan antar kerabat dan bahkan sesama merenggang, penuh kebencian dan kecurigaan. Fokus kita saat ini seperti di ayat yang ketiga adalah supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Bapak Ibu Jemaat, mungkin kita tidak nyaman dengan suasana sekarang ini. Kerja dari rumah, beribadah dari rumah, tidak boleh keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain. Tetapi suasana ini adalah momentum sama-sama Yesus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya untuk berdoa dan berpuasa. Saatnya kita membangun suasana lebih intim dengan Allah. Self-quarantine ini atau karantina diri sendiri adalah semacam retreat pribadi atau retreat keluarga, supaya kita lebih tenang, lebih rendah hati, lebih bisa mengendalikan diri, lebih waras, lebih bersyukur dalam kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan anugerahnya selalu cukup bagi kita.
Situasi saat ini memang sementara waktu memisahkan kita dari teman, pekerjaan, keluarga besar, atau dari rutinitas keseharian kita. Tetapi anggap sebagai jeda jasmani. Tubuh istirahat dengan asupan yang meningkatkan daya jasmani, tapi juga jeda pikiran dan batin. Berjarak dengan pikiran-pikiran yang buruk dan mengisi batin dengan doa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus berlangsung. Amin. Dan merespon pemberitaan firman dengan nyanyian umat Gita Bakti 227. Bapak Ibu, kita akan melakukan doa syafaat. Kiranya doa ini bisa dinaikkan secara pribadi. Kita mulai berdoa. Ya Bapak, puji Tuhan, terima kasih untuk renungan firman yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, untuk saat ini ya Tuhan, kami fokus berdoa ya Tuhan. Yang pertama yang akan dinaikkan bagi setiap jemaat. Yang pertama adalah doa upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona, serta upaya menyembuhkan mereka yang dirawat. Kami doakan juga ya Tuhan ya Bapa, para dokter, perawat, tenaga medis yang berjuang menangani pasien. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, serta mereka yang dalam masa isolasi di rumah sakit, agar segera sembuh. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang sakit, yang berulang tahun, para lansia, dan anak-anak dalam persiapan ujian nasional ya Tuhan. Kiranya Kau berkenan ya Tuhan, lindungi kami, berkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan kami saat ini ya Tuhan, yang mungkin dalam beberapa orang berjemaat mengalami ketakutan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, di semua ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari ungkapan syukur. Kita akan melakukan ungkapan syukur. Mari ungkapan syukur hati dengan memberi bagikan gereja Tuhan, dengan mengingat kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kita akan mengiring persembahan kita dari Gedung Jemaat 367
padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, persilahkan duduk. Bapak Ibu kembali dijemput berdiri. Mari Bapak Ibu kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Kita nyanyi Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu.
Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Kita bersaat teduh. Salam persekutuan. Ibadah selesai. Bapak Ibu jemaat, stay at home, stay safe.